guys, aku punya YouTube cerita Megantika Mas ya. Ini nama Mas Faiz agak gelap ya. Oke. Ini wartawannya di Fabel. Ada di Kebarongan ya Mas ya. Kebarongan Kemeranjen ya. Di sini ada produksi olahan sampah limbah plastik. Jadi banyak hal ya, ikuti terus kita Megantika, produknya keren banget. Ini dulu wartawan juga nih. Sekarang direktur Pak Bos, izin Pak Bos ya. Ember ya Mas? Ember. Boleh diambil dulu ya. Kalau bumdesnya namanya Singa Barong Kebarongan. Singa Barong Kebarongan ya. Awalnya kita sih di tahun pertama sama tahun kedua itu baru Bumdes Kebarongan. Tapi karena ada PP nomor 11, ada undang-undang baru lah intinya itu. Intinya dirubah menjadi Bumdes Singa Barong Kebarongan. 3 kata itu. 3 kata itu ya. Mas, ini apa unit usahanya Mas? Bisa cerita sejak kapan Mas? Kalau unit usahanya kita itu bergerak di bidang manufaktur, terutama di pengolahan limbah plastik sampai produk jadi. Itu kalau unit usahanya. Nah, unit usaha ini udah mulai tahun berapa? Kalau mulainya kita tahun 2020, 21, 22, 23, ya hampir 4 tahun. Jalan 4 tahun ya. Nah, karyawan ada berapa sih Mas? Kalau sekarang kita karyawan kita sekitar 21 karyawan. Ya alhamdulillah sih ada peningkatan. Jadi di tahun pertama kita 3 karyawan. Di tahun kedua kita sekitar 5 karyawan, 6 karyawan. Terus di tahun kedua 6 karyawan, di tahun ketiga sama sekarang totalnya sekitar 21-an. 21 karyawan. Mas, ini kan dari limbah plastik ya. Itu gimana ceritanya dari awal ngumpulinnya gimana dan berapa banyak ya? Bisa dijelasin Mas? Kalau soal limbah plastik ini memang yang pertama komitmen dari pengurus Bumdes, kita kan menentukan unit usaha itu bergerak di pengolahan limbah plastik atau di bidang manufaktur lah, yang akhirnya bergesernya ke bidang manufaktur itu. Salah satu landasannya sih kita ya lagi berupaya Bumdes Kebarongan itu turut berkontribusi soal penyelamatan limbah plastik sih. Terutama ya hanya cakupannya sih di desa gitu sih. Itu satu. Terus kalau skema untuk pengolahan pengolahan limbah plastik ini sih kita ada 2 skema. Yang pertama kita mengumpulkan dari limbah sampah plastik dari masyarakat. Kita jadi kerjasama dengan RT. Jadi di sini kan ada 33 RT, kurang lebih 33 RT. Kita setiap 1 bulan 1 kali kita angkut ke sini. Setelah kita angkut, kita sortir sesuai dengan jenisnya. Ya macam-macam sih jenisnya ada. Ya termasuk yang paling murah dan banyak pabrik-pabrik itu tidak mau menerima itu kayak kemasan-kemasan rinso, terus kapal api, itu kan jarang lah. Itu yang saya sering temukan di mungkin selokan atau di apa itu sih. Kita itu juga bisa diolah di sini. Terus kalau jumlah itu skema pertama. Kalau jumlahnya sih sekitar belum banyak sih, paling sebulan sekitar 5 kintal. 5 kintal dari warga ya? Dari warga. Skema pertama itu diambil, itu dibayar nggak warganya atau hanya dibayar? Oh dibayar. Per kilonya kita itu Rp1.000. Oh semua jenisnya itu campuran? Semua jenis campuran tuh. Yang penting plastik. Cuma kita kan harga fluktuatif, ngikutin harga plastik dunia. Kalau sekarang lagi turun, ini bulan ini kayaknya kita mau buat pengumuman keluarga itu harganya turun 500. Nanti kalau naik ya kita ngikutin naik. Lah dari jumlah plastik itu dari warga cuma per bulannya itu 5 kintal, itu kan secara otomatis kan tidak bisa mencukupi kebutuhan pabrik. Ya kita
ada dua skema itu sih. Kita kerjasama dengan pengepul rongsok. Yang kedua ya pengepul rongsok. Nah, dengan pengepul rongsok itu terutama pengepul rongsok yang sudah punya penggilingan basah, penggilingan plastik gitu sih, yang siap cetak gitu sih. Kalau kapasitasnya sih kita bisa per bulan sekitar 10 sampai 15 ton. Pas Per ngolah bulan. ya. Bisa lebih sih, bisa lebih tergantung PO-nya sih. Kalau sekarang bisa sampai 20. Tapi kan fluktuatif kita Iya, sih. iya. Mas, kalau kerja sama dengan pengepul rongsok itu berapa orang, berapa pengepul yang kerjasama di sini? Kalau Dari mana aja itu? kita sih dari Purwokerto, terus Kebumen ada, Cilacap ada, terus Pangandaran, terus kadang kita ngambil ke Jakarta, Banyak ya. terus ngambil ke Solo. Berarti luar kotaan ya. Ada yang di kota, ada yang di luar kota sih. Berarti 5 sampai 10 ada ya? Nah, Pelanggan pengepul rongsok Iya, ada ya? iya. 10-an ada ya? ada. Nah, ini kita di ruang produksi apa, Mas? Kalau ini ruang produksi injek, mesin injek. Di sini aja untuk bikin apa yang ini nih. Tutup galon ya nih ya, tutup galon. Yang ini belakang. Sekarang ini kita lagi nyetak ember beres. Jual kemana kalau itu, Mas? Distributor juga? Taruh di distributor. Oh, oke. Ini ada mbak-mbak tuh yang bikin tuh keren banget di sini. Sama Pak Direktur nih ya. Nah, ini Mbak siapa, Mbak? Pistian. Siapa? Pistian. Pistian. P, pakai P. Pistian. Iya. Pistian Desi. Heeh. Desi pakai Y, Enggak. pakai I. Umurnya berapa, Mbak? 32. Mbak udah berapa lama di sini, Mbak? Hampir tahun. Bertahun. Ini gimana? Kalau di sini lulusan apa dulu, Mbak? MA, MI. MI. MI berarti MA. MA berarti SMA ya berarti ya. SMA. Nah, itu sebelum bekerja di sini kerja di mana, Mbak? Bekerja di Jakarta. Jakarta. Itu sebagai apa di sana? Sana sama sih kayak gini, cuma di kayak atribut. Oh, bikin-bikin gini juga ya di pabrik ya di sana ya. Terus pulang kampung ini ya di sini ya. Aslinya Kebarongan juga. Nah, seneng nggak di sini ada lapangan pekerjaan gini? Ya, alhamdulillah sih, jadi nggak kemana-mana, dekat, enak, rumahnya juga dekat. Ada keluarga, udah nikah. Udah. Berapa anaknya? 2. Jadi di sini ya. Oke. Dengan Mas Direktur, kalian bangunnya anak muda semua Mas di sini ya. Ternyata ya ada juga yang senior 1, 2 ya. Dan ternyata di tangan anak muda ini bisa bikin sampah jadi berkah lah ya, Mas ya. Ada traktor juga tuh, Mas ya. Traktor itu Unit lain? Ubja. Kelompok tani. Iya. Siap ya. Mas, Bukan BUMDes. kalau teman-teman yang nonton ini main ke sini boleh nggak, Mas, belajar gitu di sini, lihat-lihat, boleh tanya-tanya, boleh nggak, Mas? Oh, boleh sih. Boleh banget ya. Silakan aja. Alamatnya apa, di mana, Mas? Boleh, Mas? Kalau alamatnya kita di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ya udah ada beberapa yang setelah dibanding sih ke sini sih. Siap. Nah, IG-nya ada, Mas, ininya atau pakai IG, Mas? kalau IG-nya ada Apa? BUMDes Singabarong Kebarongan kalau nggak salah. Oke, bisa tengok Soalnya nggak aktif ya. Ya bisa ditengok di sini dulu, atau yang pengen belajar tentang sampah di sini. Mas, ada pesan-pesan ini, Mas, untuk anak-anak muda, untuk atau warga masyarakat, Mas, untuk gimana bijak mengolah sampah mungkin, Mas? Silakan, Mas. Nah, ya yang pertama sih kalau pesan saya terutama soal sampah itu ya sebenarnya di Indonesia itu punya potensi yang cukup besar sih. Nggak cuma potensi di sumber daya sampahnya itu sendiri, tapi dari kapasitas sumber daya manusianya ya sebenarnya kita mampu kok membuat produk-produk plastik yang dulu itu di madainya Cina, kita sekarang udah bisa madain Kebarongan, dan semuanya itu gampang sih kalau menurut saya. Itu satu. Terus yang kedua sih ya harapan saya sih mungkin untuk secara global sih mungkin banyak generasi selanjutnya itu bergerak di bidang manufaktur sih. Siap. Karena salah satu kunci menjadi sebuah ekonominya besar atau apa itu kayak negara-negara maju, Jepang, Jerman, Amerika, terus sekarang Cina yang lagi menguasai, itu kan manufakturnya kuat banget ya. Artinya ya sebisa mungkin bisa malah kalau bisa kayak pertambahan itu di nomor sekian kan, tapi yang didorong itu industri manufaktur. Ya. Apa ya, kalau dulu kan Inggris kan revolusi industri apa ya. Siap. Kalau mungkin kalau sekarang
generasi sekarang atau pemimpin sekarang itu fokus ke industri manufaktur, itu mungkin bisa Indonesia mungkin bisa setara lah atau Siap. mungkin bisa lebih unggul daripada negara-negara lain. Yang Siap, artinya mungkin bisa dibantu dari segi kayak di Cina itu kan pemerintahnya ikut Ya, investasi. betul. Jadi sumama rugi, Mm-mm. pemerintah terlibat loh. Yes. Tapi kalau sumama untung, kadang pemerintah nggak terlalu ikut campur kayak Siap, gitu. siap, Yang siap. penting ekonominya Jalan. kita jalan gitu Oke. sih. Keren Itu banget sih. nih pesan-pesan harapan dari Itu Mas ada Faiz juga ya, sih, dari menurut Pak saya. Direktur ya, keren banget ya. Tadi kalau dari tahun 2021 yang sepuh berapa Mas? Kira-kira ada 2, 3? Yang apa? Yang senior umur berapa paling? Kalau 50-an. yang senior ada tadi 50 apa ya? 50-an ya. Nah, kurang Berapa lebih orang? cuma satu. Satu ya, orang. lainnya di bawah 40. Lainnya di bawah 40. Wah, keren, keren. Enak muda semua nih, keren ya. Sukses ya untuk teman-teman di sini Kebarongan Kemaranjan. Thank you Mas Faiz dan Iya, siap, teman-teman. sama-sama.